Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang petani yang bercocok tanam kelapa sawit. Nah, untuk mempersingkat waktu dan menjawab semua pertanyaannya, saya mulai dari pertanyaan yang sederhana. Silahkan memperkenalkan diri untuk petaninya. Nama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya seorang petani, nama saya Pak Keman, umur 53 tahun, pendidikan STM zaman dulu, ya STM. Kemudian atau kalau sekarang SMK. Saya tinggal di daerah Desa Sumber Agung namanya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Kebetulan kami asal mulanya adalah transmigrasi, swakarsa, kemudian tanaman pertama adalah karet, kemudian sudah sekitar 6-7 tahun ini kami rombak menjadi tanaman sawit. Itulah mengenai biodata kami, yaitu petani sawit sekarang. Ya. Kemudian dari kegiatan bertani tersebut, apakah Pak Keman ini mengikuti kelompok tani? Ya, mengikuti kelompok tani, namanya Bina Usaha. Kenapa Bina? Bina Usaha. Alamatnya kelompok tani kami di Desa Sungai Ale. Ya, baik. Karena lokasi kebun kami ada di daerah Pal 9, Desa Sungai Ale. Bina Usaha. Kemudian kan yang ditanam itu sawit ya. Terus itu panennya itu sesudah berapa selang waktu, Pak? Nah, kalau dari proses penanaman awal sampai panen kata kami buah pasir ya, itu kurang lebihnya umur 16 sampai 24 bulan. Ya, kalau tinggal tingkat kesuburan tanahnya, ya bisa antara 15-16 bulan sampai 24 bulan itu sudah mulai buah pasir. Itu kondisi kondisi bibit itu waktu ditanam sekitar umur 8 sampai 10 bulan. Masuk polybag. Nah, tapi Pak Keman ini sudah pernah melakukan panen? Sudah, alhamdulillah kami sudah sekitar 2,5 sampai 3 tahun ini sudah mulai panen. Berapa sekarang hasilnya buahnya untuk dibilang sudah normal. Ya, kalau pertama panen itu ya namanya buah pasir itu masih berwujud kuintalan. Jadi antara 3 sampai 5 kuintal itu dalam 2 hektar. Karena masih buah pasir itu pun kadang-kadang belum laku, tapi alhamdulillah di sini walaupun harganya agak beda sudah laku. Nah, untuk kondisi sekarang ya sudah lumayan alhamdulillah. Untuk jarak tanamnya sendiri, Pak, itu berapa? Nah, untuk jarak tanamnya itu kami buat 9 kali 9, kami sebut di sini mata 5. Jadi kami buat mata 5 dengan harapan kalau sinar matahari itu bisa merata. Baik. Jarak tanam itu juga merata antara kiri, kanan, samping, segi 4, segi 5-nya itu jaraknya sama 9 meter. Itu kami sebut mata 5. Dan untuk mata 5 itu per hektarnya kurang lebih 130 batang. Jadi kalau 2 hektar itu sekitar 260 batang. Kemudian untuk lahannya itu status kepemilikannya, Pak?
status kepemilikannya adalah milik sendiri. Kebetulan Pribadi ya. sudah beli dari tanah hamparan itu langsung kami sertifikatkan atas nama sendiri. Untuk luas tadi 2 hektar. Untuk yang sekarang posisi sudah panen tadi itu 2 hektar, kemudian yang baru tanam sekitar 1,5 tahun itu ada 4 hektar. Baik. Kemudian itu jenis lahannya itu apa Pak? Maksudnya perkebunan itu atau sawah atau Ya, hutan? perkebunan. Lokasi untuk daerah kami adalah perkebunan. Pada awal mulanya adalah perkebunan karet. Perkebunan karet, kemudian kami rombak dengan perkebunan sawit. Ya tentu karena kami petani biasa, petani kecil, kalau yang petani besar di stacking namanya, pakai alat berat. Tapi kami ya secara sederhana aja. Kami babati, kemudian ditumbangi, dicincang, karena tidak bisa bakar. Kemudian sudah ditanam, baru diobat, disemprot pakai insektisida. Kemudian untuk permasalahan lahannya Pak, atau mungkin lahannya itu akses jalannya atau apa, ada permasalahan? Ya, kalau untuk saat ini akses jalannya memang belum nyampe ke ladang kami, ladang saya, tapi sudah kami usahakan. Mudah-mudahan akhir tahun ini yang Kepala 9 2 hektar itu sudah ketembus jalan. Kami usulkan ke PU, kebetulan disetujui. Kemudian yang lahan yang 4 hektar itu untuk tahun depan sekitar bulan April itu rencana mau dibuat jalan. Jalan sudah ada tapi belum lebar, belum bagus. Jadi permasalahannya untuk menuju lahan itu akses jalannya Pak ya? Ya, pakai motor lah sekarang, kalau pakai mobil belum bisa. Kemudian untuk musim hujan di Jambi, di daerah tersebut itu pada umumnya terjadi di bulan apa Pak? Kebetulan untuk sudah sekitar 2-3 tahun ini, untuk musim hujan itu boleh dibilang ya tetap ada, walaupun tidak sekencang apa, tetap ada. Itu sekitar yang agak kurang itu biasanya sekitar bulan Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September itu kata kami musim trek kalau di sini. Tapi itu pun masih ada, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Tapi kalau yang memang kencang masuk musim hujan adalah antara bulan Oktober sampai Maret lah. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu masih kencang. Baik. Kemudian untuk air, sumber mata airnya itu pada musim kemarau diambil dari mana Pak ya? Ya kebetulan kalau namanya kami perkebunan rakyat biasa, apalagi dengan perkebunan kayak gini, tidak ada irigasi khusus Mas. Jadi ya hanya kata kami ya, menunggu hujan aja. Jadi kalau musim kemarau ya tidak mungkin kita nyiram lahan kita yang kasar, yang istilah 2 hektar atau sampai 6 atau puluhan hektar, tidak ada yang buat irigasi semacam itu. Jadi tetap hanya mengandalkan hujan yang ada, tanpa ada irigasi khusus. Kebetulan kalau sawit sebenarnya termasuk suka air sebenarnya, senang air, tetapi ya itu tadi Mas, tidak mungkin kita bisa mengguyur air terus kan gitu. Nah, cuman yang kita usahakan kalau di musim kemarau itu diusahakan kita tidak membersihkan ladang itu dengan yang membiarkan ladang semak, kemudian nanti bisa terjadi kebakaran, itu yang kita hindari. Ataupun misalnya kita ke ladang merokok, itu harus hati-hati untuk buang puntungnya, karena bisa terjadi kebakaran yang hebat. Jadi kami antisipasinya kalau musim kemarau aja itu harus hati-hati. Ladang kita bersihkan, namun kita harus hati-hati. Kalau soal pengairan ya hanya mengandalkan air hujan. Jadi permasalahan dari air itu
susah sulit untuk mencari mata air gitu Pak di Nah, perkebunan. sulit. Nah, dan rasanya tidak mungkin kita kita guyur air, sedangkan perkebunan yang ratusan ribuan hektar aja kami lihat di lingkungan sini tidak ada yang khusus musim kemarau kemudian pakai alat disedot kemudian disemprotkan airnya, tidak ada. Jadi tetap kayak gitu. Nah, apalagi kelas kita petani kecil kan. Jadi tetap mengandalkan air hujan. Air hujan. Kemudian untuk tanah, nih Pak, jenis tanahnya apa yang ditanami kelapa sawit Di tersebut? daerah sini mayoritas tanahnya adalah dataran biasa, kemudian sebagian ada rawa-rawanya. Tapi untuk jenis sawit itu memang boleh dibilang tidak begitu merepotkan, baik jenis rawa ataupun jenis dataran biasa yang agak mereng-mereng itu tetap sama, tidak ada masalah. Cuman kalau kita tengok di kawan yang menanam, memang jenis sawit yang ditanam di daerah yang rawa dengan daerah yang biasa itu harus ada berbeda, kan gitu. Tetapi untuk petani di sini biasanya umumnya sama aja Mas, nggak ada masalah. Untuk jelas tanahnya itu agak asam kalau di daerah ini, tanahnya masih kandungan asamnya itu tinggi, makanya waktu menanam itu harus menggunakan dolomit ya, pupuk dolomit. Jadi untuk tingkat kesuburannya bagaimana Pak? Alhamdulillah lumayan Mas, kalau di sini alhamdulillah lumayan. Untuk perkembangan untuk sawit ataupun karet itu memang cocok di daerah sini gitu. Tapi kalau untuk pertanian biasa seperti menanam padi segala macam itu memang bukannya tidak bisa, tetapi tidak bisa nanggulangi hama kan itu. Kurang cocok gitu. Hamanya masih banyak, babutan segala macam kan. Oh ya, baik. Jadi untuk tanaman komoditas perkebunan besar kalau seperti sawit, karet itu cocok gitu Pak. Cocok, memang cocok ya. Kemudian untuk penyiapan lahan itu jenis tanaman yang ada di situ itu apa Pak? Ya untuk yang pernah yang kami alami, untuk penyiapan lahan itu sebenarnya untuk saat ini ya sesuai dengan program pemerintah bahwa kita tidak boleh membakar lahan, itu memang agak repot sedikit, agak lebih mengeluarkan biaya ekstra. Tapi tidak apa-apa, itu memang tujuannya sama-sama untuk bagus, malah lebih aman kan. Kalau zaman dulu yang awal-awal kita buka dulu, wujud hutan itu memang kita tumbang kayunya, kumpul langsung dibakar, jadi cepat bersih. Nah kalau untuk sekarang sistemnya kita babat dulu, kemudian tanaman yang lama seperti kami kemarin ada tanaman lama itu karet, ya, itu kami tumbangi, kemudian kita cincang namanya, potong-potong. Nah sudah itu baru kita buat ajirnya atau kata kami untuk jarak tanam tadi. Nah itu sesudah itu kita lubangi, kita tanam, sudah kita tanam. Tanaman itu hidup kira-kira agak sebulan 2 bulan mulai tumbuh rumput atau tunas-tunas baru dari apa itu, kemudian kita semprot dengan pestisida. Kalau di sini menggunakan ada sapu bersih, ada Rambo, ada Noxon, kemudian kita campur dengan Bromoson supaya tumbuhan yang tunas-tunas yang dari kayu ataupun karet tadi bisa mati serempak dengan rumputnya. Jadi memang untuk pengolahan lahan pertama itu agak ekstra, ada tambahan, tetapi lebih aman. Jadi tidak khawatir merembet ke kiri kanan lahan kawan. Kalau zaman dulu dibakar itu memang bahayanya lebih besar, karena kayu yang lapuk itu bisa merembet ke lahan orang. Jadi kita kadang-kadang bisa kena denda. Nah, gitu. Dan sekarang dilarang oleh pemerintah, memang pengolahan lahan harus seperti itu. Alhamdulillah kami selama ini merombak sudah sekitar 6-7 hektar aman selesai. Ya. Kemudian untuk penyiapan lahan sendiri itu dibutuhkan waktu berapa hari? Kalau yang sudah saya alami kemarin yang 2 hektar pertama yang sudah panen nih,
untuk menyiapkan lahan, pertama babat, kemudian numbang, nyincang, lubang, baru siap tanam. Kita masuk ngajirnya tadi. Dalam 2 hektar itu kemarin ya sekitar 1 bulan lah. Karena tenaga di sini itu kita minta bantu orang itu tidak bisa dari pagi, karena pagi orang berusaha sendiri motong, jadi sore tengah hari. Jadi kalau pagi kita dewek Mbak Bontot, nah sorenya baru minta bantu orang kerja, kita bayar itu. Ya kalau sendiri tidak telap Mas, harus pakai orang. Nah itu bisanya tengah hari. Kalau dari pagi tidak bisa. Walaupun hari Minggu, hari Sabtu orang itu kalau pagi sama-sama motong karet itu. Komunitas ini kan. Jadi untuk permasalahan penyiapan lahan ini Pak ya, kurang tenaga kerja gitu. Ya kalau di sini tenaga kerja memang kurang dan mahal. Satu sore tengah hari itu kalau tenaga kerja babat termasuk motong nyincang segala macam itu kotor itu 85.000. 85.000 itu artinya kita tidak belikan rokok, tidak ngasih nasi, minum air putih bawa dewek, nah, itu 85.000. Ya baik. Kemudian untuk pemupukan ya, nah itu ketika awal membuka lahan atau awal tanam itu sebelum ditanami apakah menggunakan pupuk dasar? Ya, waktu saya sudah, makasih Mas. Untuk pertama kita sudah gali, biasanya kita ngambil simpel karena lahan tadi banyak masih kayu-kayu yang kita cincang tadi, jadi kita sudah diajir tadi, pancang, itu kita lubangi dengan tembilang yang kurang lebihnya nanti pas masuk polybag itulah. Kalau kedalamannya itu sekitar ya 15 sampai 20 cm. Lebarnya untuk polybag itu sekitar diameter ya 8 sampai 5 sampai 8 lah. Nah, diameternya itu 5 sampai 8 cm. Kemudian 10 sampai 15 cm. 10 sampai 15 cm diameternya. Kemudian kita lubang tadi, kita kasih pupuk dasar. Kalau kami ini TSP kan ya. Kita menggunakan SP36, kebetulan itu pupuk subsidi. Nah, ini agak ringan dengan kami. Jadi kita gunakan SP36 Mas untuk dasarnya. Nah, sesudah itu dikasih itu juga kita kasih tadi dolomit. Nah, dolomit itu kalau per karungnya kalau di sini per 50 kilo itu harganya 50.000. Jadi kita kasih pupuk dasar dan menghindari asam tanah tadi, kita kasih dolomit dengan TSP. SP36. Jadi untuk memberikan kondisi optimal untuk tanaman itu diberikan SP36 dan dolomit tersebut, Pak? Ya, itu yang awal Mas, yang awal penanaman. Awal gitu. Kemudian untuk dosisnya? Untuk dosisnya? Dosisnya karena kami perkirakan tanaman baru masih muda ya kan. Itu per lubang tadi kalau TSP-nya itu kita buat sekitar ya kurang lebih kalau kami bilang ya, kalau sekilo itu bisa sampai kita buat untuk 10 sampai 15 batang. Jadi tidak begitu banyak. Tapi kalau untuk dolomitnya itu dalam 1 kilo itu ya sekitar 4 sampai 5 batang, agak banyak dolomitnya. Tapi kalau TSP-nya ya dikit-dikit aja. Terus kemudian yang kita alami Mas, masalah dan alhamdulillah berhasil gitu. Sampai saat ini buktinya hasilnya itu berhasil gitu. Ya, perkembangannya bagus gitu Kemudian untuk cara pemberiannya atau cuma diletakkan atau harus dicampur dengan air atau penyemprotan gitu? Nah, diletakkan kemudian di dalam lubang bawah itu sebelum kita masuk bibit itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa kita masukkan pupuk itu langsung kita tanam enggak. Jadi kita semua sudah kita lubang tadi, kita kasih pupuk dulu. Kadang-kadang sudah kena hujan dulu ya kan. Ya, sebagian sudah larut kan. Lalu kita masuk bibit. Jadi tidak mendadak kondisinya.
Nah, untuk selang dari pemberian pupuk pertama kemudian ditanam itu berapa waktu, Pak ya? Ya kurang lebih antara 3 sampai 4 hari sampai 1 mingguan lah. Ya, masalahnya itu tadi kita sambil nyari kawan kerja tadi kan, Oh, enggak begitu langsung dapat kan gitu. hmm. Dan kita sambil ngasih pupuk tadi sendiri misalnya, nanti sambil nunggu kawan baru bibit baru serempak ditanam dengan kawan. Kemudian untuk pemupukan dari awal hingga panen pertama itu terjadi berapa kali, Pak ya? Ini dalam 1 tahun kami pupuk 3 kali, Mas. Jadi dalam 4 bulan sekali. Kami Oh, menggunakan pupuk tunggal. Jadi pupuk tunggal itu antara urea, TSP, dan KCL. Memang cara kami pupuk kebetulan ya nggak bisa nyampur sana, kita taburkan sendiri-sendiri. Tapi dalam sekali pupuk 3 macam itu, Mas. Bukan berarti 3 itu langsung kita campur, enggak. Tapi kita tabur misalnya urea dulu, kemudian diikuti TSP, kemudian diikuti KCL-nya. Kemudian pupuk yang keduanya itu ada pupuk subsidi yang urea dengan yang TSP. Tapi kalau yang KCL itu tidak ada yang subsidi, jadi pupuk di toko agak mahal. Kemudian dari empat kali, Pak ya, dalam setahun tadi. Ya 4 kali ya. Dari 4 kali tersebut apakah sama cara pemberiannya, dosisnya itu apakah sama 4 kali pemupukan itu atau berbeda-beda dari satu? Oh, berbeda-beda, Mas. Jadi kami yang sudah kembali dari pupuk awal kita nanam itu sampai umur buah pasir, saya bilang tadi antara 16 bulan sampai 20 bulan tadi, belum kita kasih pupuk dari awal tuh. Dari awal kita kasih tadi, tidak kita pupuk lagi. Biar sudah mulai keluar buah pasir tadi, baru kita mulai pupuk. Kan itu. Yang sudah saya alami dalam 2 hektar itu, waktu itu kami persediakan 6 kintal. Jadi 2 kintal atau 4 karung 50-an TSP, 4 karung 50-an urea, kemudian KCL-nya. KCL-nya kebetulan yang pertama itu kita kasih 2 karung. Karena KCL-nya mahal, harganya di sini 370-an. Tapi kalau urea itu subsidi dengan TSP tadi cuma 150 per 50 kilo. Kalau KCL tinggi. Jadi tidak cukup, tidak genap 6 kintal, cuma 4 sama 1, 5 kintal. Karena KCL-nya cuma sekintal. Itu kita berikan sejak umur 15 bulan, sudah mulai yang lain buah pasir, kita kasih. Kita hitung misalnya kita pupuk bulan Januari, ya, atau bulan Desember, yang pertama saya pupuk bulan Desember, nanti bulan April saya pupuk lagi. Kemudian Agustus, kemudian Desember lagi gitu. Nah, dari setiap bulan itu apakah sama, Pak, pemberiannya? Atau mungkin Pak Desember memberikan berapa dosis KCL urea sama TSP itu, kemudian bulan selanjutnya beda. Apakah seperti itu? Dalam tahun pertama itu kami masih sama. Kemudian tahun kedua, karena sekarang ini sudah panen sekitar 4-5 tahun lah, itu belum mulai kami naikkan dosisnya. Naikkan dosisnya. Nah, jadi kalau misalnya dulu ureanya cuma 4 karung, artinya 4 kintal, sekarang yang tahun kedua sudah kita tambah. Nah, banyak juga. Misalnya tambahi jadi 5 karung, masing-masing 5 karung. KCL-nya yang kemarin 2 karung, jadi 3 karung, 50-an kan itu, naik dikit. Nah, sekarang untuk tahun kelima itu kami sudah per pembukaan 4 bulan tadi, itu untuk ureanya sudah 6 kuintal, umur 5 tahun ya. Kemudian permupuknya, kemudian untuk anunya juga 6 karung, artinya 3 kuintal ya. 6 karung. Jadi 3 kuintal ya, 9 kuintal semuanya, 3 macam tadi.
9 kintal untuk pemupukan Itu 2 hektar pupuk kelapa subsidi, sawit. Mas. Ya, pupuk Ya. subsidi. Hampir 1 ton, Pak ya. Hampir ya. Kemudian dalam pemberian pupuk tersebut kan digunakan dosis. Nah, itu Bapak itu menggunakan dosis tersebut yang Bapak gunakan itu atas dasar apa, Pak? Dasar dari label label dari pupuknya itu, atau ada dari teman atau dari penyuluhan? Ya sebenarnya kalau kita baca labelnya di pupuknya itu kita lihat dari unsur haranya, karena kita petani biasa ya. Hanya yang perlu kami adalah kami biasanya konsultasi dengan kawan petani lain yang sudah sering menggunakan. Jadi semacam kebiasaan. Jadi sebenarnya kalau menurut dosisnya itu yang kami alami ini belum memenuhi dosisnya, kurang. Tapi dengan prinsip seperti kawan yang sudah mengalami, prinsipnya yang penting rutin. Ibaratnya orang kita makan, kalau misalnya 1 hektar itu kita siapi pupuk dalam setahun itu misalnya 2 ton, dipupukkan 2 kali, artinya per 6 bulan, dengan dipupukkan untuk 3 kali itu lebih bagus. Bahkan lebih bagus lagi sebenarnya 4 kali. Walaupun dosisnya 1 ton. Nah, cuman persediaannya 1 ton, cuman dibuat 4 kali. Itu artinya ibaratnya orang kita makan walaupun dikit-dikit masih ada, tapi kalau terlalu banyak, terlalu overdosis, kadang-kadang barang itu tidak termakan, ya kan? Nah, malah banyak mubazirnya. Jadi alhamdulillah kalau di sini rata-rata orang pupuk 3 kali. Rata-rata 3 kali. 3 kali. Sebab kalau yang biasa dibuat 2 kali tadi, walaupun dasar pupuknya itu sama jumlahnya, itu hasilnya akan berbeda. Misalnya ada kawan yang tadi per hektar disediakan pupuk 2 ton. Nah, dipupukkan 2 kali, artinya 6 bulan 1 ton, 6 bulan 1 ton. Dengan kami buat 3 kali. 3 kali, kalau 2 ton dibagi 3 kali kan hampir 7 kintal ibaratnya kan. Itu hasilnya akan berbeda. Bahkan selisih buahnya itu bisa sampai setengahnya. 1/2 bisa. Misalnya yang dipupuk 2 kali itu hasilnya per hektar 1 ton. Nah, kalau dipupuk 3 kali itu bisa mencapai 18 sampai 2 ton. Bahkan 2,5 ton. Itu sudah terbukti, kami yang alami di sini dibuat kayak gitu, Mas. Jadi bukan karena dosisnya, tapi karena waktu pemberiannya, sering atau tidaknya. Ya, itu tingkat pentingnya. Ya ibaratnya itu tadi loh. Sebenarnya kalau makanan yang ada di tanah, itu prinsip kami lah, orang awam lah, itu sebenarnya sudah ada, cuman kita pupuk itu untuk nambah mancing gizi lah, nambah gizi. Nambah gizinya lah. Jadi kalau gizi itu rutin, walaupun dikit rutin, menjaga kesuburan tanah aman. Dan itu masih sering kami kasih pupuk kandang. Misalnya di sini kan banyak Mas, banyak peternakan ayam buras itu kan. Ayam ras. Yang ayam potong itu kan. Jadi kami kasih itu juga. Beli keserah karungnya kalau di sini 5.000. Kemudian kita angkut sendiri atau diantar pakai mobil, tapi kalau mobil bisa kami pakai motor aja, pakai keranjang. Nah, kami taburkan tuh, jadi sebatang itu kita kasih 3-4 karung, karungnya tidak kita bongkar, kita taruh gitu aja. Itu biasanya. Jadi dosis yang digunakan itu atas dasar pengalaman ya, intuisi. Ya. Intuisi. Kemudian dari pemupukan tersebut apa saja Pak permasalahannya? Mungkin harganya yang mahal atau sulit didapatkan? Ya, yang kendalanya pertama karena ini di kelompok tani itu kadang-kadang tidak lancar juga keluarnya pupuk di kelompok kami kan. Jadi pas kebetulan kita mupuk itu kita hanya stok, dan itu anggota kita kan membutuhkan semua. Jadi ya harus dapat semua, bukan berarti yang punya ladang sawit banyak, punya duit banyak, kemudian bisa ngambil banyak juga tidak.
Jadi kawan yang satu kelompok kita ini yang membutuhkan, tetap kami kasih jatahnya. Ya walaupun beli murah. Itu tadi. Nah, kendalanya itu kadang terlambat datangnya. Yang kedua, kebetulan pas datang kondisi keuangan kita juga agak sulit kan, namanya kebutuhan untuk kita banyak. Kadang-kadang kalau tidak dipersiapkan betul lah, pas datang juga kita tidak bisa ngambil. Harusnya biasanya saya nggak bisa ngambil 1 ton dengan 3 macam tadi, atau kondisi pas datang kita hanya bisa ngambil 6 kintal atau 8 kintal, kan gitu. Nah, selanjutnya itu tentang irigasi. Itu kapan tanaman itu kritis terhadap air, Pak? Jadi tanaman itu kalau enggak dikasih air itu malah tambah mati atau susut gitu pertumbuhannya. Oh iya, sebenarnya kalau sudah dalam jangka waktu sekitar sebulan 2 bulan tidak bagus ditanam, itu yang kritis. Kalau bisa makanya kita hindari kalau menanam musim kemarau itu jangan. Jadi kita usahakan musim hujan, karena yang kita harapkan cuma air hujan. Masa-masa tanam sebulan sampai 2 bulan itu artinya akar kan belum menyerap ke tanah, belum masuk ke tanah, masih dari polybed tadi belum berkembang. Nah, tapi kalau sudah lewat itu, Mas, misalnya tanaman sudah hidup, sudah tuh tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kami yang justru kami hindari bukan masalah air tadi, masalah api. Jadi kalau seandainya musim kemarau memang harus ekstra hati-hati daerah sini, karena kalau tadi kepercik dari api rokok aja sudah bisa jadi membakar semuanya kan itu. Jadi kalau air yang mengandalkan yang air hujan, tidak ada irigasi khusus, tidak. Bahkan walaupun di daerah rawa yang kalau musim kemarau agak lumayan sekitar 3-4 bulan itu sudah kering. Karena sawit itu kalau semakin besar bisa ngeringkan rawang. Rawa-rawa yang dulu genang itu bisa kering. Iya, baik. Nah, kemudian panen itu hasilnya itu berapa, Pak? Terus panennya itu per kapan? Nah, kita kalau masalah panen itu kita buat 2 minggu sekali. Kebetulan jadi sebulan itu 2 kali. Kalau selama buah pasir ya sekitar agak umur 16 sampai 24 tadi, jadi artinya 2 tahunan sampai 3 tahunan itu masih disebut buah pasir. Itu ya kalau dalam 2 hektar itu yang sudah saya alami itu paling kencang 890 kilo. Karena masih buah pasir tadi. Kadang buah yang jelek masih kita buang. Belum layak dijual. Nah, itu kita alami sampai umur sekitar 3 tahun tadi. Dari umur 16 bulan sampai 24 atau sampai 36 bulan. Nah, sesudah itu sudah agak normal, Mas. Sudah agak normal itu mulai meningkat karena seiring dengan pupuk kita juga yang kita jaga kan, walaupun belum bisa sepenuhnya tapi kita jaga seperti tadi. Itu alhamdulillah mulai tahun keempat itu per hektarnya sudah 1 ton lebih. Ini semakin panen semakin meningkat. Kadang 1, jadi kalau 2 hektar itu bisa 2, untuk ya sudah 5 tahun ini alhamdulillah hasilnya itu kalau yang saya alami karena bibitnya juga bibit semaian ya, kita beli bibit semaian itu dalam 2 hektar itu masih hampir 3, 2 lebih lah, 2 koma. 2 ton lebih ya, Pak? 2,5, 26, 27, 23 dalam kondisinya. Cuma untuk seperti bulan ini, bulan Oktober, ya biasanya mulai Juli, Agustus, atau mulai Agustus, September, Oktober. Itu musim trek kami, Mas. Walaupun ada banyak hujan, itu tetap kata kami trek, jadi buah berkurang. Kayak musim sekarang ini namanya musim trek, buah dikit tapi harga melonjak. Kalau di pabrik itu sudah hampir 3.000. 20 kebetulan sini dekat pabrik itu 29.400. Nah, kalau eceran dengan toke jemput ke ladang itu sudah 26 koma. 2.600 per kilonya. 2.640. Kalau di pabrik itu sudah 29
300 per Nah, kilonya. hampir 3.000. Kilonya. Hmm. Terus kapan sawit itu mengalami masa matinya itu? Jadi berapa tahun dari awal? Sebenarnya kalau yang kami alami di sini itu istilahnya tidak ada mati tegak dalam batang, artinya yang kita putus mati nanti disulam tidak ada. Yang udah perehapan Mas, replanting itu biasanya kalau sudah umur 25 sampai 30 tahun baru di replanting namanya, baru di permajakan kembali. Bukannya apa? Karena semakin tinggi itu buahnya sudah agak semakin kurang. Yang kedua mengambilnya sudah susah karena kalau pakai egrek kata kami itu panjang pipa itu biasanya kalau yang fiber itu cuma 4 meter. Jadi kalau sudah 30 meter berarti pipa 6 gitu. Sampai pipa 6. Sudah agak payah. Itu pun kalau sudah pipa 2 masih bisa. Kalau mau pipa 3 ke atas, artinya 12 meter ke atas, itu tidak bisa turun lagi egrek itu Mas. Sudah naik ke apa terus. Artinya kalau mindah mau ngegrek itu nggak turun lagi, nggak kuat lagi. Jadi tinggal memindahkan batang ke batang. Posisi tegak. Nah, itu biasanya kan kami main sambung. Tapi kalau sudah selesai nanti kita mulai kayak turunkan dari satu apa itu di laut kan, turun, nah, baru dilepas kan gitu. Tapi kalau waktu mau ngegrek, kata kami itu nggak bisa turun, nggak bisa ngangkat lagi. Sekali tegak sudah pindah. Itu. Nah, tadi kan dikatakan mengalami replanting atau penanaman kembali ya. Untuk tanaman lama atau yang sudah katakan lansia itu diapakan Pak? Apakah ada pengelolaan yang khusus? Apakah mungkin kayunya digunakan apa? Oh tidak Mas, kalau sawit sebenarnya kalau yang jenis itu sebenarnya bisa diolah untuk pupuk atau makanan ternak. Tapi karena kami petani kecil biasa, biasanya kalau replanting kayak gitu ya cuma ditumbangi, kalau enggak disewakan alat berat doser itu ditumbangi sendiri pakai sinso, kemudian pinggir-pinggirkan dipotongi supaya untuk tanam berikutnya tidak mengganggu gitu aja. Tapi kalau pakai alat berat ya disingkirkan aja, bukan memang tidak digunakan karena batang untuk kelapa sawit ini tidak kayak batang kelapa kita, jadi bisa untuk ini dia terlalu lunak di dalam rumah, jadi cepat busuk. Artinya kalau sudah ditumbangi itu tidak sampai setahun itu sudah lapuk. Jadi dibiarkan saja gitu, tidak ada pengelolaan lagi. Iya. Cuma dibersihkan istilahnya, dibuat jalur-jalur supaya tidak mengganggu tanaman baru itu aja. Itu merupakan pertanyaan terakhir Pak. Nah, terima kasih atas informasinya dan keluangan waktunya. Oke Mas. Baik, sekian dari wawancara saya dengan Pak Keman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.